Halo pemirsa MHTV Surabaya, apa kabar Anda? Saya Rizky Nugraha kembali bersama Anda untuk kali ini di Ngobras, Ngobrol Santai. Anda tahu lebih banyak, banyak lebih tahu. Beda dengan biasanya, saya tidak berada di studio karena sekarang saya berada di ini tempat produksi dari salah satu air minum yang luar biasa. Saya akan ajak Anda untuk bicara tahu lebih banyak tentang Cheers. Ini air minum yang punya alkaline power. Nah, apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya Cheers bisa punya produk yang terbaik untuk Anda? Saya nggak sendirian, karena kalau ngobrol saya nggak mungkin sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Edwin Hendriadi. Beliau adalah Managing Director. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Pak, baik. Ini kita berada di tempat produksi. Iya. Lebih fokus lagi kita berada di ini tempat penyimpanan ya. Ini tempat penyimpanan dan pabrik dari air minum Cheers. Gitu ya. Posisi kita sekarang lagi di Pandaan, Jawa Timur. Ya, kita nggak di Surabaya nih pemirsa, Iya. kita lagi ada di Pandaan. Karena kalau bicara tentang air minum, siapa sih nggak minum air putih kalau kita biasa bahasa seharian gitu ya. Kita minum air putih sehari sekian gelas, ada yang nganjurin 8 gelas, ada yang nggak sampai 8 gelas. Kadang-kadang kalau kita udah kerja sibuk, kita lupa minum air putih gitu kan. Nah, kalau Cheers sendiri punya produk yang sekarang ada di depan kita ini ada alkaline power-nya. Ini yang produk andalannya gitu ya. Sebenarnya kalau kita flashback sedikit, Cheers ini sudah mulai punya produk ini mulai kapan sih Pak Edwin? Kita sebenarnya kalau dari historisnya Cheers, kita sejak akhir tahun 90 kita sudah ada. Namun untuk kita launching produk Cheers Alkaline Power, kita launching sejak akhir tahun 2012. Ini yang merah ini ya. Betul. Ini makin nyala. Iya, Karena saya juga berani. masuk ke area lingkungan tempat produksinya ini juga pemirsa, pegawai-pegawainya juga pakai baju merah. Saya udah langsung dalam hati, oh emang makin nonjol kayak sekarang. Ini dengan alkaline power. Karena kalau produk yang sebelumnya saya lihat juga masih ada ya. Mungkin pemirsa di rumah, oh enggak, kemarin ada Cheers yang masih berwarna hijau kebiruan ya. Itu masih adakah di pasaran? Masih. Jadi memang segmennya kita bedakan. Jadi untuk yang botol yang merah ini karena kita memakai teknologi AIA ya, Alpha Ion Alkalizer. Nah, itu memang bagaimana supaya memproduksi air minum supaya bersifat alkaline. Nah, produk kita yang sebelumnya itu memakai step proses yang lebih sedikit dan itu masih kita produksi di luar untuk masyarakat luar pulau. Oh, Dan jadi memang kebanyakan ada di luar pulau? kebanyakan di luar pulau, tapi untuk kota-kota besar karena sekarang masyarakat kota besar makin paham kesehatan dan memang di kota besar kan polusi lebih banyak, makanan lebih susah diatur. Nah, mereka sadar bahwa perlu asupan air minum yang bagus untuk mereka. Makanan sih sebenarnya ada aja sih, cuman kadang-kadang orangnya yang susah diatur kayaknya. Makanannya sembarang gitu ya. Iya, Tapi kesibukannya luar biasa, Mas. minum air mineral ini alkaline bahkan gitu ya. Sebenarnya pengaruh terhadap kesehatan nih kalau Pak Edwin bisa sedikit kasih tahu ke pemirsa dampaknya sejauh mana sih gitu? Sangat berdampak. Jadi tubuh kita kan 80%, 90% itu terdiri dari air. Ya. Jadi sangat penting kita memiliki asupan air minum yang sehat untuk kita. Apalagi otak kita juga di atas 90% terdiri dari air. Kalau tubuh kita kekeringan, kita susah berpikir, metabolisme kita menurun. Nah, kesehatan yang menjadi dampaknya. Jadi orang mudah sakit, mudah stres, mudah emosi. Nah, kita dengan air minum yang sehat, kita berusaha supaya menurunkan dampak-dampak negatif itu. Berapa banyak butuhnya? Kalau Cheers menganjurkan sehari at least untuk kita yang misalnya bekerja, ya beraktivitas di kantor misalnya 8 jam, habis itu pulang, kena macet di jalan. Sebenarnya anjurannya sampai berapa banyak sih? Kita anjuran dari dokter internis sebetulnya minimum 3 liter sehari. Jadi memang tergantung aktivitas dan berat badan orang itu, tapi kira-kira rata-rata 3 liter per hari. Range-nya ada di situ ya. Jadi 3 liter per hari, jadi 2 botol yang besar ini. Ini yang besar ini kemasan 1,5 liter. Jadi saya bisa lebih, saya biasa hampir 4 liter. Padahal badan saya nggak besar, saya juga nggak ngerti. Tapi yang saya lakukan juga setiap pagi begitu bangun pasti harus minum air putih. Cheers Alkaline Power juga sangat membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi begitu pagi harus minum kira-kira ya 500 sampai 600 ml cukup. Lalu sebelum tidur juga minum supaya tidur kita nggak
istilahnya nggak terganggu ya, lebih nyenyak tidurnya karena kita nggak terkena dehidrasi. Karena waktu tidur pun kita juga kehilangan cairan. Betul, Sebenarnya. meskipun kita di AC ya. Betul. Gitu. Nah ini jadi ada kemasan yang 1,5 liter, ada yang lebih kecil untuk bisa handy kita bawa kemana aja gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang air, tentunya kita bicara juga bahan baku ya kan. Kita sekarang lagi ada di Pandaan, bahan baku air untuk Cheers ini sendiri dari Pandaan, mata air di Pandaan. Ya. Ada kategori-kategori khusus nggak sih sehingga Cheers mengambil bahan baku dari Pandaan ini? Wilayah kita di Pandaan kan memang kita nanti bisa di wilayah kita juga masih banyak sekali daerah hijau. Ya, kawasan kita untuk lokasi kita 6 hektar, tapi sebetulnya yang kita bangun untuk pabrik itu hanya sekitar 2 hektar. Sekelilingnya kita tumbuhin pohon. Sengaja. Jadi untuk menjaga kondisi mata air di dalam pabrik supaya tetap hijau, dan untuk istilahnya ya CSR kita ya, kita juga nggak semata-mata mengambil air lalu meninggalkan alam menjadi rusak. Kita harus kembalikan dengan menanam pohon-pohon itu. Jadi dengan itu kita bisa menjaga kualitas mata air supaya tetap baik. Dan itu pun kadang-kadang masih nggak cukup karena ya memang di dalam tanah mata air itu sumbernya kan banyak. Jadi memang kalau kita ngomong ya kita harus lihat apakah mata air itu memang bagus dan layak konsumsi. Dan kita di air minum Cheers, mata air kita sudah kita seleksi dan memang kualitasnya sangat bagus untuk diminum. Ya. Jadi sumbernya pun ada di sekitar lingkungan tempat produksi ini. Masih di dalam. Jadi di belakang. Jadi Pak Edwin tadi sempat cerita langsung dari pipa ke tempat langsung diolah, dikemas gitu ya. Betul. Itu efisiensi juga, selain juga untuk higienisnya gitu. Gimana Pak Edwin? Jadi kita dari sumber air minum, dari sumber air kita sendiri yang di dalam lokasi pabrik, langsung kita masukkan ke mesin filling untuk dimasukkan ke dalam packaging. Nah, packagingnya kita sendiri pun, botol-botol kita maupun cup kita itu diproduksi juga di wilayah pabrik. Jadi tujuannya kita satu untuk higienitas. Karena kalau kemasan kosong kita transport dari luar pabrik ke dalam pabrik, risiko kontaminasi juga. Walaupun kita bungkus sedemikian rupa, pasti risiko kontaminasi. Kedua, kita juga menghilangkan carbon footprint. Jadi istilahnya carbon footprint itu kalau kita membawa kemasan-kemasan kosong keliling kota untuk dikirim dalam keadaan kosong, itu kan sebetulnya added value-nya nggak ada. Jadi itu pun nggak hijau untuk alam. Jadi mobil kendaraan lalu lalang tapi nggak ada added value, polusi bertambah, kemacetan bertambah. Nah, itu karena Cheers juga concern banget sama lingkungan nih sepertinya. Masih banyak yang akan dibahas. Saya juga tentunya akan bahas secara fokus lagi tentang alkaline power ini seperti apa. Pemirsa tetap di Ngobras, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa kembali di Ngobras dan saya masih berada di tempat produksi dari air minum Cheers. Jadi udah banyak dibahas tentang bahan baku juga. Sekarang saya mau lebih fokus lagi tentang Cheers Alkaline Power. Gitu ya, Pak Erwin ya? Cheers Alkaline Power. Kalau selama ini mungkin orang tahu kalau air minum dalam kemasan ini bilangnya air mineral gitu. Sebenarnya ada beda nggak sih air mineral dengan yang sekarang Cheers ketambahan ada Alkaline Power ini? Ya, kita biasa air dari sumber yang bagus itu memiliki mineral kadar mineral yang cukup tinggi dan baik ya. Nah, kita dengan teknologi AIA yang sudah kita patenkan itu ya, Alpha Ion Alkalizer, kita bisa istilahnya boost ya atau mengenhance mineral-mineral yang baik itu supaya lebih bisa diserap oleh tubuh. Sehingga ada alkaline power itulah muncul. Nah, ini bukan suatu zat yang ditambahkan gitu. Enggak sama sekali enggak. Jadi kita nggak ada zat additives atau chemical, kita nggak ada. Jadi itu merupakan suatu ya teknologi AIA itu yang supaya gimana mineral yang ada di dalam, yang sudah ada di dalam kita enhance. Jadi supaya lebih istilahnya lebih positif dan lebih bisa diserap oleh tubuh. Lalu positifnya apa aja sebenarnya dibandingkan dengan kita minum air putih lah keseharian ya. Nggak mungkin ada orang sehari nggak minum air putih gitu kan. Nah dengan kalau kita mau mengubah kebiasaan, oke kalau gitu saya harus pilih yang alkaline power. Manfaatnya apa aja? Ya memang kita alkaline power ini salah satu proses yang kita patenkan untuk air minum kita. Sebenarnya proses untuk air yang layak minum itu banyak. Dari air yang hanya digodok, istilahnya dimasak itu tertentu layak minum, tapi apakah baik untuk diminum dalam periode yang lama, ataupun air teknologi destilasi atau orang bilang destilasi atau RO, yaitu mengubah air menjadi asam. Nah, itu teknologi yang lain lagi, yaitu
air bagaimana supaya kadar-kadar mineral yang bagus itu dihilangkan. Nah, efek dari dihilangkannya mineral-mineral tersebut, air menjadi lebih asam. Dan untuk tubuh, darah tubuh itu memiliki pH yang basa, istilahnya alkaline, yaitu sekitar di atas 7,3. Nah, bila kita minum air yang pH-nya di bawah 7,3 tersebut, tubuh menjadi asam dan itu nanti efeknya bisa tulang keropos, gigi keropos, rambut rontok, bisa sampai efek long termnya seperti itu. Nah, kita dengan alkaline power, kita ingin reverse kondisi badan seperti itu. Kita karena setiap hari kita minum atau makan itu banyak sekali zat-zat kimia atau bahan-bahan yang bersifat asam seperti kopi itu bersifat asam, atau junk food itu banyak sekali garam dan zat-zat kimia yang lain, dan itu membuat tubuh kita nanti sifatnya bersifat asam, padahal kita sangat membutuhkan kondisi tubuh yang basa atau alkaline. Nah, dengan Cheers Alkaline Power itu pH tubuh bisa ditingkatkan dan metabolisme lebih ditingkatkan supaya apapun yang kita konsumsi itu lebih mudah dicerna dan diserap kadar baiknya oleh tubuh. Vitamin-vitamin atau mineralnya lebih cepat diserap oleh tubuh. Jadi metabolisme tubuh kita pun jadi lebih baik lah ya. Ya, jadi kasarannya orang bisa lebih kurus lah kalau minum Cheers Alkaline Power, bisa seperti itu. Berat badan ideal. Bisa. Oke. Ya. Kita ada testimonial, saya juga barusan terima dari langsung orang testimonial ke saya. Dulu konsumen ini meminum air minum merek lain, dan mereka perempuan ini BAB kira-kira 2-3 hari hanya sekali. Begitu minum Cheers Alkaline dalam waktu sekitar 1-2 minggu dia BAB lancar 1 hari sekali. Ya, itu menunjukkan metabolisme oke kan? Betul. Dan itu kalau berat badan juga kita bisa lebih terkontrol lagi. Iya. Gitu kan. Nah, kalau bicara tentang mutu juga nih, karena sudah Alkaline Power yang ada di Cheers ini udah bagus untuk tubuh kita udah tahu. Tapi gimana dengan kontinuitas mutu? Karena kalau bahan baku kan dari air ada di dalam tanah. Terus bagaimana juga dengan teknologi produksinya? Ini Pak Edwin gimana di sini? Jadi memang kita air merupakan hadiah dari alam. Kita juga kadang-kadang kita juga nggak tahu ya apakah tahun depan atau 2 tahun lagi apakah kualitas sumbernya seperti ini, betul. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang, kita setiap kali ada standar mutu yang harus kita jaga. Jadi kita daily kita ada QC check. Jadi begitu airnya ini daily ya? Daily. Jadi kita siap pagi sebelum produksi kita lihat apakah sumber air hari ini layak, dan puji Tuhan selama ini tidak ada masalah. Jadi kita jaga. Memang kadang-kadang kadarnya bisa seperti kadar mineralnya bisa sedikit naik turun, tapi selama masih bisa dikontrol dan di ambang batas yang layak konsumsi, kita nggak ada masalah. Untuk bahan baku air itu sendiri. Dengan teknologi pengepakan atau teknologi ini kan juga pasti pabrikan istilahnya gitu. Ini gimana teknologinya? Karena kan air itu kan dikit aja bakteri masuk bisa berkembang gitu kan, orang ngelihatnya. Gimana nih? Kita juga ada sistem audit. Kita mulai tahun lalu juga udah ISO 9001, itu standar internasional di mana kita dari proses dari hulu ke hilir dicek apakah sesuai dengan standar. Dan memang ya saya juga boleh ngomong air memang mempunyai risiko tinggi ya, seperti Mas Kisto tadi bilang kontaminasi dan sebagainya, tapi kita jaga dengan mengikuti standar mutu internasional ISO itu dan daily check rutin yang bisa melihat apakah kita mengikuti standar yang layak. Memang seperti yang kemarin juga masuk koran ya, bahwa seperti air PDAM, mereka ngomong bakteri E. coli-nya 38 kali di atas ambang kewajaran, jadi sampai keluar warning masuk di TV sama koran. Jadi memang mudah sekali kontaminasi, tapi kita memang punya sistem yang untuk menjaga supaya terus konsisten dan layak minum. Ya, karena kalau kita lihat air sebenarnya di rumah kita buka keran juga airnya cukup jernih terlihat gitu ya, tapi untuk menjadi itu air minum keseharian belum tentu gitu ya. Ada banyak hal yang penyaring lah, atau mungkin ada minuman-minuman yang sudah botol yang katanya juga udah cukup baik. Mungkin kita, ini kayaknya oke nih, tapi kita nggak tahu bahan bakunya, karena itu yang penting ya. Bahan baku itulah yang akan memegang peranan penting juga ya. Oke, nanti Pak Edwin akan jelasin lagi kenapa sih kalau Cheers ini juga sangat concern ke lingkungan, dan tentunya saya nggak asik kalau saya nggak nyobain salah satu botol yang ada di depan saya ini, karena ngobrol haus dong ya. Betul. Nanti kita bakal cobain juga nih pemirsa, gimana sih Cheers ini. Mungkin juga ada
efek dari berasanya kah, aromanya kah? Saya mau buktiin langsung di depan Anda. Kita akan segera kembali di Ngobras. Iya, pemirsa, kalau kita bicara tentang air minum, tentunya ini juga berkaitan tentang kebiasaan kita dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau kita tidak membiasakan untuk meminum air yang terbaik untuk metabolisme tubuh kita, efeknya mungkin bisa berdampak pada kesehatan kita juga. Nah, di depan saya, ini suguhan nih ya dari Cheers. Pak Edwin nyuguhin saya, tentunya nggak yang lain-lain. Karena kalau bicara air minum, sebenarnya nggak perlu yang macam-macam sih untuk sehari-hari ya Pak ya. Kita justru air putih, apalagi alkaline power, manfaatnya bisa jadi lebih baik untuk tubuh kita dibandingkan yang mau suguhan yang minuman-minuman yang lain lah ya gitu. Yeah. Saya pengen cobain nih sekarang, pemirsa. Saya tadi sudah sangat tertarik dengan desainnya, karena saya ini juga orang desain ya Pak Edwin. Oke. Jadi saya tertarik sekali dengan desain ya, ini. Pak, ya. Jadi desainnya cukup menarik. Saya juga akan coba untuk buka. Nggak harus ngerusak botolnya juga sih, karena kadang-kadang ada yang botol yang pas kita buka agak rusak gitu ya, atau nyusahin gitu. Ini nggak Sebelum harus. minum kita harus cheers dulu. Oh, Pak. cheers dulu. Yes, for your this is health. cheers. Cheers. Saya ingin coba dulu pemirsa. Memang segar. Jadi kalau mungkin Anda hidup di Surabaya dan sekitarnya, di Indonesia lebih umumnya pengennya air yang dingin gitu ya, dari kulkas gitu misalnya. Tapi sebenarnya kalau cheers, kita minum dalam keadaan normal sekalipun, ini sudah cukup menyegarkan. Nah Pak Erwin, kalau bicara tentang kemasan juga, ini ada yang tersegel segala macam. Sebenarnya keamanannya kita harus jeli di mananya sih Pak? Ya, memang sekarang kan banyak orang yang bilang, oh banyak air minum dipalsu juga. Nah itu memang yang pertama kita lihat mungkin dari segelnya dulu. Nah sebetulnya produsen air minum sekarang itu banyak sekali yang melakukan segel plastik. Jadi ini kita kalau bilang ini cap ya, ini tutupnya masih ada segel plastiknya. Ada plastiknya. Betul. Lagi. Nah sebetulnya itu sudah tidak perlu, karena asal yang penting capnya itu kita bisa ngelihat dari visual juga belum terbuka, dan kita waktu buka masih ada gesekan, bunyi krek itu gitu ya, masih oke. Nah kenapa Cheers sejak tahun lalu juga menghilangkan istilahnya kapsil atau plastik itu, karena kita merasa dengan adanya kapsil itu terlalu banyak waste yang dihasilkan. Jadi plastik itu begitu dibuka, orang biasanya ini plastik diapain ya? Buang aja. Sembarang lagi. Iya. Padahal hilangnya kapan? Hilangnya kapan? Ratusan tahun kalau plastik. Nah, kita juga salah satu concern kita supaya CSR, supaya terus kita sebagai produsen air minum juga terus menghijaukan bumi, kita hilangkan kapsil. Tapi itu make sure memang sebenarnya nggak ada manfaatnya ya? Betul, nggak ada manfaat. Yang penting ya capnya itu belum terbuka, masih higienis. Tuh, jadi pemirsa kalau misalnya melihat di pasaran, terbiasa dengan yang ada plastiknya kita congkel dulu, terus ngelihat Cheers, ini bukan berarti Cheers-nya udah dibuka, enggak, tapi memang Cheers sudah menghilangkan plastik yang ada di cap-nya ini, sehingga ya karena manfaatnya juga nggak ada, untuk lingkungan juga ya buat apa juga gitu. Betul. Karena kalau saya perhatikan juga kalau di logonya Cheers, termasuk juga ketika saya tadi masuk ke area produksi ini, belum apa-apa udah ada tulisan kalau nggak salah tadi Plant More atau apa gitu ya Pak Edwin ya, ada gambar menanam pohon segala macam. Iya. Di kemasannya pun ini juga kalau Anda lihat ada ya oke, logo pasti paling besar gitu ya, tapi ya untuk space cukup besar juga adalah tulisan keseimbangan, ada gambar tanaman juga dalam posisi ingin ditanam gitu. Sebenarnya sejauh mana sih gitu? Kalau udah berani nempelin tanaman di sini, kenyataannya gimana? Sudah sebegitu penghijauannya kah gitu? Ya, kita berusaha juga, pasti kita mempunyai ideologi juga nggak muluk-muluk. Yang pasti kita hidup di bumi, kita harus memberikan kontribusi. Kita salah satu kontribusi yang kita berikan yaitu kita mau memberikan air minum sehat untuk ke masyarakat. Itu nomor satu yang sebagai salah satu goal kita. Kedua, selain memberikan air minum yang sehat untuk masyarakat, kita juga harus mengembalikan apa setelah kita ambil air minum, apa yang harus kita lakukan. Salah satunya di lingkungan pabrik ini semuanya kita tanamin pohon. Jadi dari 6 hektar hanya 2 hektar yang kita bangun pabrik, sisanya 4 hektar kita tanamin pohon semua. Dan kita akan segera memulai proyek penghijauan juga. Jadi dari outlet-outlet
pelanggan-pelanggan kita seperti hotel atau terutama hotel atau restoran ya yang konsumsi air minumnya banyak, mereka bisa mengembalikan botol-botol kosong itu. Lalu kita angkut ke pabrik kembali, lalu kita recycle, kita bisa daur ulang kembali seperti itu. Jadi plastik ini juga nggak semata-mata kita hanya buang saja, tapi ya kita harus memulai suatu proses recycling itu supaya bumi kita juga bisa ke anak cucu kita. Jadi semuanya. Cheers mau banget untuk ngurusin sisa kemasan ini ya. Ya. Jadi nggak lepas tangan aja. Jadi kalau misalnya hotel kan memang kadang-kadang kita dapat di kamar sudah ada disiapin minum gitu. Kita nggak buang ke jalan kan gitu. Biasanya di kamar dan biasanya hotel juga punya pengelolaan. Ya. Cheers mau tahu tentang itu berarti ya? Iya. Oke, ini salah satu bentuk kepedulian lingkungan juga dari Cheers. Kalau ngomongin juga tentang isi kembali nih kandungannya. Sebenarnya tadi kan saya sempat beberapa kali dengar dari Pak Edwin ini udah khas, udah dipatenkan. Emang produk lain gimana sih sebenarnya? Ya itu, seperti saya Kata katakan dengar-dengar tadi. katanya udah pengen pada ngikutin gitu. Iya, makanya kita juga awalnya kita juga memakai konsultan dari Australia juga. Jadi untuk layout pabrik, semua proses-prosesnya kita memang ingin belajar dari yang terbaik. Dan proses AIA ini pun alpha ion alkalizer ini juga kita belajar dari Jerman dan dari Jepang bagaimana menghasilkan air yang bisa kita enhance mineralnya dengan ion alkalizer ini. Jadi ya kita yakin dengan produk kita yang memang kualitasnya tinggi, kita juga pasti mampu bersaing dari merek-merek yang lain. Tanggapan Pak Edwin sendiri untuk pilihan konsumen tentunya di luar kan ada banyak dari mulai mungkin jenis lain atau bahkan melalui penyaringan, melalui mungkin yang sudah siap dengan kemasan juga. Kalau menurut Pak Edwin gimana nih? Apa yang harus diwaspadai dari konsumen? Kita sangat welcome. Sebenarnya kompetisi juga nggak hanya dari sama-sama air minum, tapi banyak sekali minuman lain kan banyak sekali seperti teh, kopi ataupun yang lain. Tapi kita memang confident bahwa mau nggak mau air minum itu merupakan sesuatu hal yang benar-benar sangat dibutuhkan. Kita nggak akan bisa minum kopi 24 jam sehari ataupun teh ataupun jus. Jadi air minum memang hal yang mutlak yang kita perlukan. Dan kadang-kadang kita kalau di gurun pasir atau di gurun, sekarang kita ambil contoh, kita juga kalau disuruh minum jus atau apa terus juga nggak bagus, ya kan. Kita betul-betul basic needs kita tuh air minum yang sehat, yang bisa kita konsumsi di jangka waktu yang lama untuk menyehatkan kita. Jadi kita confident, kita memberikan nilai tambah ke masyarakat, dan kita akan dan yang seperti ini sangat aman untuk long term itu tadi ya. Betul, karena ini kan daily banget nih kita minum dengan konsumsi yang nggak sedikit gitu kan. Oke, Pak Edwin udah menjelaskan banyak sekali, tapi saya masih punya waktu juga untuk bicara tentang Cheers, bicara juga tentang kesehatan, tentang air minum juga. Tetap di Ngobras, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Iya, kembali di Ngobras, pemirsa. Saya masih berada di Pandaan, tepatnya di PT Atlantik Biru Raya. Kita berada di tempat produksi dari air minum Cheers. Dan saya masih bersama dengan Pak Edwin. Pak Edwin, kalau mungkin pemirsa juga tadi sempat melihat background kita, terus ada beberapa banner di sini juga, ada siluet perempuan di sini. Sebenarnya ini nggak harus khusus untuk perempuan kan, gitu? Oh, enggak kan ya. Enggak, tapi sebenarnya kadang kita ada yang untuk minuman sehari-hari, ada yang untuk olahraga. Sebenarnya kalau Cheers sendiri olahraga sehari-hari membedakan juga untuk itu nggak sih? Iya. Tadi Mas Wisan nanya kenapa kita siluet perempuan. Ada siluet perempuan ya di sini. Memang saya sebagai pria, saya juga merasa wah perempuan itu mempunyai kekuatan influence yang cukup tinggi ya. Contohnya saya dulu pun saya walaupun menjadi bagian dari Cheers, istilahnya mempunyai produk air minum Cheers ini, saya dulu konsumsi air minumnya nggak sebanyak sekarang. Sebelum saya married, konsumsi saya jauh lebih sedikit dari sekarang. Lalu saya udah married, istri saya juga bingung, wah kamu minumnya banyak sekali. Saya konsumsi air minum galon di rumah dulunya cuma habis sekian, bisa naik hampir 2 kali lipat. Kamu minum berapa banyak? Lalu dia menjelaskan, oh dengan minum air putih yang banyak, kamu bisa mendapatkan hal-hal yang begitu banyak, hal yang positif. Jadi saya juga jadi optimis, saya juga minumnya juga harus lebih banyak nih. Yang produksi air siapa dikasih tahu siapa. Iya, makanya saya juga jadi malu. Itu pengaruh cinta mungkin kayaknya dalam pernikahan. Tapi memang berarti kenapa perempuan jadi lebih fokus? Karena perempuan diharapkan bisa menginfluence juga untuk kesehatan ke keluarga setidaknya. Ya. Karena pria juga kadang-kadang
di tengah kesibukannya bekerja juga kadang lupa kesehatan, kadang perlu daya tarik seorang wanita supaya bisa supaya bisa ngikut gitu ya, supaya bisa peduli kesehatan. Mungkin pemirsa di rumah juga cukup well known dengan Cheers yang beberapa waktu yang lalu sering support untuk event-event olahraga. Sebenarnya untuk olahragawan sendiri gimana dengan kebutuhan air minumnya? Kita rata-rata tiap hari untuk orang Indonesia disarankan 3 liter per hari. Nah, untuk olahragawan pasti butuh konsumsi air minum yang lebih tinggi. Jadi bisa sampai sekitar 4 liter. Saya pun sendiri walaupun badan saya nggak besar, saya minumnya di atas 3 liter per hari. Nah, untuk menghilangkan dehidrasi yang berlebihan, kita memang perlu air minum kualitas yang baik yang bisa membuat metabolisme tubuh semakin meningkat juga untuk menjaga kondisi tubuh. Karena begitu kita olahraga, keringat begitu keluar, kita bisa merasakan suhu badan bisa meningkat. Nah, kita sangat perlu air minum untuk menurunkan suhu badan itu. Nah, pengalaman yang saya juga lakukan juga tahun lalu kita memberi support ke Bromo Marathon. Jadi itu event maraton pertama di Jawa Timur ya, yang diprakarsai oleh orang dari Amerika, dari Peace Corps. Itu sangat menggugah saya juga. Jadi seorang Amerika yang tinggal di Indonesia melihat, wah Bromo Marathon, Bromo wilayah yang bagus sekali, kenapa nggak lebih banyak orang ke sini? Maka diadakanlah Bromo Marathon dan kami Cheers juga ingin sekali memberikan support karena begitu banyak orang dari tahun lalu dari 19 negara yang bergabung di Bromo Marathon. Nah, tahun ini juga akan diadakan Bromo Marathon lagi dan Cheers menjadi salah satu sponsor karena ini suatu event yang non-profit, jadi semua keuntungannya nanti dikembalikan ke masyarakat sekitar untuk pembangunan infrastruktur, untuk membangun perpustakaan. Nah itu Cheers dari kami juga suatu bagian dari social responsibility kita untuk mengembalikan memberikan penghidupan yang lebih baik untuk masyarakat yang istilahnya orang lain nggak mau tahu, tapi kita harus lebih care kepada mereka. Iya, Cheers banyak sekali ya, berarti ke lingkungan iya, ke masyarakat juga kenapa enggak gitu ya, kalau memang bahkan itu. Presiden Direktur kita Ibu Lisa itu adalah ketua dari Yayasan Paliatif Surabaya, yaitu Yayasan Penderita Kanker Stadium Lanjut. Jadi itu di mana kadang-kadang kita penyakit kanker yang kita butuhkan kan sesuatu support moral, apalagi yang stadium lanjut yang istilahnya mereka pasti akan meninggal. Nah, orang-orang yang kondisinya yang stadium lanjut itu justru yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang nggak nganggap mereka istilahnya, oh kamu istilahnya sudah nggak ada harapan, jadi mendingan effort saya untuk orang-orang yang masih punya harapan. Nah, dari kami juga merasa hal itu suatu pandangan yang salah. Justru orang-orang seperti itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Mereka mengalami proses yang sangat menyakitkan sebelum mereka meninggal. Dan waktu mereka meninggal, keluarga yang ditinggalkan itu bagaimana nasibnya? Ya, dari yayasan paliatif tersebut, Cheers dan Ibu Lisa sebagai presiden kami, sebagai ketua juga memberikan support ke mereka. Bagaimana istilahnya penderita itu istilahnya meninggal dengan hormat, lalu keluarga yang ditinggalkan masih kita beri support, kita berikan beasiswa untuk anak-anaknya, kita berikan modal untuk pasangan hidupnya yang masih ditinggalkan supaya bisa membuat usaha baru atau dan sebagainya. Jadi kita concernnya ke hal-hal yang orang lain anggap remeh sebetulnya. Nggak melulu ke profit oriented aja gitu ya dari Cheers. Berarti kalau seperti itu tentunya Cheers juga pemasarannya juga sudah cukup besar, karena kalau yang saya tahu nih dari ceritanya Pak Edwin ini kan Cheers lahir di Jawa Timur, besar Jawa Timur. Sebenarnya kalau sekarang udah sampai mana aja sih Pak kalau Cheers ini? Kita bahkan sudah diekspor kita ekspor juga? Kita sudah sampai ekspor ke Afrika malah beberapa bulan yang lalu. Jadi kita kalau wilayah yang sudah kita cover, Indonesia Timur sudah cukup baik, walaupun pasti masih bisa kita kembangkan. Kita masih mencari agen atau distributor pasti. Indonesia Barat, nah itu kita juga butuh pengembangan juga. Tapi untuk ekspor kita juga udah sampai ke Malaysia, ke Australia, ke Afrika, ke Kepulauan Pasifik. Jadi kita jangkauannya makin lama makin go internasional, dan kita harap juga dari situ kita juga membawa nama baik Indonesia, secara lokal ya nama baik Jawa Timur lah untuk ke luar negeri seperti itu. Ya tentunya kalau kita udah bicara tentang produk ini bisa sampai ke ekspor, berarti mutu, kualitas tentunya sangat terjaga. Pemirsa, saya masih punya waktu untuk bersama Anda di Ngobras. Tetap di Ngobras, kami jeda terlebih dahulu.
Ya, kembali di Ngobras, pemirsa, saya masih berada di PT Atlantik Biru Raya untuk tempat produksi dari minuman Cheers. Saya masih bersama dengan Pak Edwin. Pak Edwin, kalau bicara tentang tempat produksi ini cukup besar, berapa sih karyawannya yang di sini, yang aktif di tempat ini? Yang aktif di pabrik kira-kira 400 orang. 400 orang. 400 orang dari staff maupun non staff, ya buruh, karyawan di pabrik maupun sampai tenaga kerja yang untuk admin maupun supervisor dan manajernya. Ini kalau produksinya apakah juga sampai malam atau 24 hour karena air kan ngalir terus gitu. Gimana nih manajemennya? Kita kadang tergantung permintaan juga, cuman schedule kita biasanya jalan 2 shift, jadi sekitar 16 jam per hari. Kecuali kalau ada permintaan yang melonjak, nah itu kita bisa adakan shift tambahan sampai bisa jalan 3 shift 21 jam. Jadi ada beberapa bagian di tempat produksi ini. Kalau mungkin pemirsa juga ngeliat di sekitar saya ini banyak bertumpuk packing ini tempat penyimpanan. Di bagian-bagian lain ada apa aja di sini? Jadi kita di wilayah pabrik air minum Cheers itu, selain kita memproduksi minumannya juga, kita juga memproduksi packagingnya. Nah, kita ada satu area yang memang khusus untuk memproduksi packaging botol maupun cup, yaitu satu untuk menjaga higienitas ya, dan juga untuk supaya carbon footprint polusinya nggak banyak. Jadi kita setelah dari biji plastik, lalu kita masukkan mesin packaging, kita blow dan kita inject menjadi kemasan kosong, lalu kita langsung fill dengan air yang sudah diproses di mesin filling. Lalu setelah masuk packaging langsung bisa kita distribusikan ke outlet-outlet. Itu benar-benar demi untuk menjaga higienitas dari produksinya gitu ya. Betul. Itu kalau dari air sampai ke kemasan. Kalau saya juga pengen tahu dari behavior karyawan di sini, kembali lagi untuk menjaga mutu dari kemasan ini sampai sejauh mana kita Pak Edwin cukup ketat untuk menjaga itu? Ya, kita audit kita setiap hari ada. Jadi air minum juga setelah setiap kali produksi kita taruh di laboratorium, kita lihat masa inkubasi kira-kira berapa hari, apakah misalnya ada hal-hal yang tidak kita ketahui, misalnya bakteri atau endapan, kita lihat. Nah, setelah itu air baru boleh keluar ke konsumen. Jadi dari air baku juga kita tes, dari produk jadi pun setelah produk jadi keluar di dalam kemasan juga masih kita tes untuk memastikan air itu memang sehat untuk dikonsumsi. Adakah ruangan-ruangan khusus yang membutuhkan misalnya karyawan harus dengan outfit tertentu atau dengan pakaian tertentu? Pasti. Seperti di ruang filling yang di dalam juga itu semuanya steril ya. Jadi karyawan harus memakai masker dan head buat menutupi rambut, dan memakai jubah lab laboratorium. Dan kita juga ada sisi area laboratorium di mana kita mengetes bahan baku, baik bahan baku air minum maupun plastik juga. Plastik juga harus kita tes juga, apakah plastik ini kondisinya steril atau ada cacat, mungkin ada cacat kemasan mungkin bisa bocor atau sebagainya. Kita memang ada area tersendiri yang steril untuk itu. Sehingga mutu benar-benar bisa terjamin gitu ya. Iya. Kalau kita minum air putih seperti misalnya Cheers gini, yang pasti nggak boleh ada aroma ya Pak ya? Iya. Nggak boleh ada bau tertentu. Ya, tidak boleh ada warna, tidak boleh ada bau, tidak boleh ada Rasa gimana kalau rasa ini sebenarnya? Karena kadang kita dengan merek yang satu dengan merek yang lain suka ada perbedaan gitu. Kita mungkin terbiasa dengan merek A, merek B. Kira-kira kalau pemirsa di rumah, dari misalnya sebelumnya cuma minum air yang direbus di rumah, sekarang pengen beralih ke Cheers, kira-kira ada mereka akan merasakan sesuatu yang rasa yang beda nggak sih Pak? Memang dalam hal rasa itu memang hanya orang-orang yang sensitif sekali yang bisa merasakan rasa air. Tapi memang bisa, sebetulnya kalau kita mau peka dan melatih indera kita itu bisa. Jadi seperti tadi saya katakan, air yang melalui proses seperti destilasi atau reverse osmosis itu cenderung rasanya asam. Jadi terasa di lidah asam karena memang pH-nya dari air itu bersifat asam. Nah, seperti air seperti tapi nggak dominan ya? Tidak dominan. Tidak. Okay. Kalau airnya betul-betul ada rasa asam, ya itu mungkin sudah ada kontaminasi. Itu patut diwaspadai. Nah, untuk air minum Cheers sendiri, kalau kita kategorikan rasanya, sebetulnya ada rasa sedikit, mungkin seperti ada rasa manis-manisnya sedikit, sedikit sekali, nggak dominan pasti. Nah, itu karena ya mineral-mineral yang sudah kita enhance itu kita minum. Nah, itu sebetulnya rasa dari mineral-mineral yang baik untuk tubuh itu. Kalau bicara tentang juga, kalau kita, karena saya sekarang berada di tempat produksi nih,
mesin-mesin begitu banyak yang saya lihat di depan gitu. Ini beroperasi semua setiap saat. Ini saya berada di sini sebenarnya karena sedang istirahat. Jadi mungkin Anda tidak mendengar suara-suara mesin, tapi sebenarnya ini kita berada di tempat produksi juga ya. Iya. Ini pengepakan segala macam yang ada di depan kita ini ya, Pak. Betul, betul. Ini bekerja terus barengan gitu. Bareng, ya, ya harus seperti itu. Mereka setiap bagian punya schedule sendiri-sendiri, tapi ya mereka harus jalan sama-sama karena ya itu tadi, karena dari packaging langsung kita masukkan air minum ke dalam packaging itu langsung kita distribusikan. Teknologinya sudahkah menjadi teknologi yang terbaik gitu, atau saya kan kadang ada teknologi yang selalu ada kejar-kejaran dengan waktu gitu ya. Betul. Habis ini ada baru lagi, habis ini ada baru lagi. Nah, Cheers Iya. sendiri gimana dengan teknologinya? Kita memang kita terus berkembang. Dari pabrik kita sekitar 10 tahun yang lalu hanya 6.000 meter persegi, jadi sekarang kira-kira hampir 6 hektar. Dan lokasi produksi pun juga makin berkembang banyak, dari gudang yang hanya 1 menjadi gudang yang sekarang 4 sampai 5. Jadi memang terus kita regenerasi. Mesin-mesinnya pun juga setelah waktu periode berapa lama kita tukar. Kita biasa kita Jadi ini bukan dari teknologi tahun 90-an dari awal. Ini udah berubah semua. Yang mesin yang lama udah hilang. Udah istilahnya kita resell atau kita tukar tambah lah istilahnya. Iya. Jadi ini teknologi karena produknya juga produk yang terbaik, tentunya teknologinya juga selalu mengedepankan juga teknologi. Betul. Oke, pemirsa, saya masih punya satu segmen terakhir. Tetap di Ngobras, kami jeda terlebih dahulu. Iya, saya jadi pengen bertanya juga kepada pemirsa, kalau Anda hari ini sudah berapa banyak air putih yang Anda minum untuk kesehatan Anda tentunya? Karena kalau Anda sampai sibuk bekerja atau sibuk beraktivitas, tapi Anda tidak menyeimbangkan dengan kebutuhan air pada tubuh kita, hati-hati dengan kesehatan, karena metabolisme juga penting ya. Betul. Dan air ini bisa sangat membantu, ya kalau kelebihan juga dia akan dibuang gitu kan ya, kalau kurang bahaya. Nah, kalau ngomongin tentang Cheers juga, ini perusahaan juga sudah cukup besar. Dari tahun 90-an sudah ada tumbuh di Jawa Timur besar, sampai sekarang sudah ke ekspor juga. Pak Edwin sebagai Managing Director, sebenarnya sistem kerja seperti apa akhirnya kok bisa membuat ini jadi cukup merajalela? Ya sudah mulai menjadi besar gitu kan ya ini. Ini Pak Edwin gimana untuk memaintain ini semua? Ya, saya bersyukur karena saya juga dibantu dengan orang-orang yang capable dan kompeten juga di perusahaan kami. Jadi memang perusahaan kami istilahnya mulai dari nol lah, dari pihak presiden direktur itu juga dulu mempunyai orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah lama yang sangat loyal, seperti plan manager kami juga Pak Santo, yang posisinya lagi di sana, itu sudah bekerja di kami mungkin sekitar 15 tahun. Nah, Zaman Pak Edwin masih sekolah kayaknya itu ya? Iya, masih. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau. Jadi kami juga menerapkan sistem kekeluargaan. Jadi dalam arti kita sangat welcome masukan-masukan yang ada dari mereka, dan bagaimana kita bekerja bersama untuk mencapai kesuksesan bersama. Dan memang contoh yang barusan kita lakukan juga beberapa bulan yang lalu, kita barusan menerapkan mensosialisasikan values dari perusahaan kami ke semua bagian tim di air minum Cheers. Values perusahaan ini ya? Betul. Jadi dulu perusahaan kecil, values-nya istilahnya belum tertulis dengan baik. Kita masih perlisan, kita ngomong, pokoknya kamu ngerti lah maksud saya gimana. Nah, perusahaan semakin besar, karyawan menjadi ratusan orang, kadang-kadang kita komunikasi juga semakin sulit untuk layer-layer tertentu. Jadi kita juga memberikan values-values yang kita, yaitu IACC. Ya. Jadi kalau I itu saya istilahnya, ACC kan setuju. Nah, itu singkatannya, I-nya itu integrity, I ya, integrity, lalu accountability, continuous improvement, dan contribution. Itu values yang ingin kita berikan ke perusahaan dan ke masyarakat. Kalau bicara juga tentang masyarakat, karena perusahaan ini berada di Pandaan, di sekitar masyarakat juga, di tengah-tengah lingkungan pemukiman penduduk juga. Apa biasanya yang dilakukan interaksi dari perusahaan terhadap masyarakat sekitar? Apakah memang pekerja di sini juga mengambil dari sekitar yang ada? Iya,
pekerja sini juga orang-orang masyarakat sekitar yang kita pekerjakan juga, dan itu salah satu bentuk dari kontribusi kita ke masyarakat sekitar. Itu pun juga masih kita tambah di hari-hari tertentu, hari raya atau sebagainya, kita juga memberikan kontribusi ke mereka berupa produk-produk atau bahan-bahan makanan. Dan kita juga memberikan kontribusi yang lain pula, seperti pembangunan jalan di dusun-dusun sebelah juga kita support, pembangunan jalan-jalan kampung maupun membuat sumur untuk kebutuhan air bersih buat mereka, itu pun juga kita support. Barusan banjir di Jakarta dan di Manado pun kita juga memberikan support, bahkan karena produk kita udah sampai ke Filipina. Di Filipina pun waktu itu banjir besar sekali, typhoon, kita juga memberikan kontribusi ke sana juga. Jadi karena produk, apalagi di lokasi-lokasi bencana itu kan air minum sangat penting. Iya. Jadi wah, kalau nggak ada air bersih betul-betul mereka akan menderita. Jadi respon kita yang pertama ya ke area-area yang seperti itu. Oke, jadi bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar. Ada kejadian-kejadian yang membutuhkan, Cheers juga akan tanggap lah ya dengan keadaan itu. Saya ingin tahu juga nih, karena kita sudah berada di 2014, ini udah nggak terasa kita udah ada di kuartal pertama gitu ya. Iya. Di tahun ini setidaknya Cheers ingin ada target-target tertentu kah gitu? Selain tadi udah sempat dibahas, kita mau ada Bromo Marathon di nanti ya, separuh tahun kedua di 2014. Ada target apa lagi di 2014? Kita 2014 memang fokusnya karena Cheers Alkaline ini produk yang masih baru ya, kira-kira ya setahun lebih. Jadi ingin kita gencarkan lagi dengan perluasan wilayah-wilayah. Untuk inovasi produk yang lain sekarang sedang proses, nanti kita akan mengeluarkan produk-produk lain yang baru. Ini sebenarnya juga hasil dari inovasi. Ini inovasi yang juga sudah melalui proses yang cukup panjang, baru lahir sekitar setahun 2 tahun belakangan dan masih terus digencarkan sampai sekarang ya. Betul. Ini 2014, mudah-mudahan memang masyarakat sudah makin paham akan kesehatan. Sekarang kalau saya ingin tahu dari Pak Edwin sendiri, kasih tahu dong ke pemirsa sebenarnya Cheers ini harus atau boleh banget menjadi konsumsi keseharian bagi pemirsa. Kenapa ajakin pemirsa juga untuk konsumsi air minum yang paling tepat? Silakan. Ya, jadi saya harap konsumen juga bisa mendapat kesempatan untuk mencoba produk air minum Cheers yang kita memang produksi. Dari kami juga kami memberikan happiness kepada produk ini, dan karena kata Cheers sendiri pun merupakan suatu happiness. Jadi kami harap para konsumen juga mendapatkan suatu happiness dari produk kita dengan Cheers Alkaline Power yang membantu metabolisme tubuh menjadi semakin lancar, tubuh menjadi semakin ideal, dan kesehatan prima tetap dijaga. Iya, karena air adalah bagian yang penting bagi tubuh kita ya. Betul. Pak Edwin, terima kasih. Tentunya sukses untuk Cheers Alkaline Power. Makin powerful, warna merahnya udah makin mencolok nih. Mudah-mudahan produknya juga sudah semakin menonjol dan diterima di masyarakat juga. Sukses juga untuk pengembangan bisnisnya. Terima kasih. Saya terima kasih sudah diundang ke sini juga. Terima kasih sudah datang. Oke, pemirsa, tentunya air minum adalah bagian penting dari metabolisme tubuh kita, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu referensi yang terbaru lagi. Salah satu produk dari PT Atlantik Biru Raya, Cheers Alkaline Power, bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Saya Rizwan Nugraha, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.